Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Dewi. Saya merupakan guru di SMK Negeri 2 Sumedang dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG di SMK Negeri 2 Sumedang. Praktik pembelajaran kali ini dilaksanakan pada kelas 10 dengan materi teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah sarapan belum nih? Sudah. Ya, harus sarapan dulu ya pagi-pagi ya. Oke, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh siapa? Ketua kelas ya? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ada kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Belajar sejarah? Semangat pagi? Semangat sejarah? Historia. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sejarah Islam di Indonesia ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Ada yang tahu? Oke, silakan dia. Ya, Buddha atau kerajaan dulu. Apa saja kerajaan Buddha? Masih ingat nggak? Ada apa? Ada kerajaan Bali ya, ada Mataram, ada Sriwijaya dan lain-lain ya. Dan banyak tentang teori-teori Hindu Buddha. Sekarang setelah Hindu Buddha maksudnya Islam. Sebelum kita pembelajaran kita lihat videonya ya. Nah, tujuan kita pembelajaran kali ini setelah kita mempelajari tentang Islam, jadi diharapkan kalian itu mampu menjelaskan proses masuknya agama Islam ke Indonesia dengan benar. Yang kedua, membedakan teori masuknya agama Islam ke Indonesia dengan tepat. Lalu yang ketiga, menganalisis pendapat tentang teori yang paling tepat dari beberapa teori yang ada tentang proses dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia. Lalu yang keempat, menyajikan hasil analisis berbagai teori masuknya agama Islam dalam bentuk laporan dengan benar. Jadi setelah kalian belajar, kalian sudah tahu ya teori apa yang paling tepat
Yang tahu Islam masuk ke Indonesia tahun berapa atau tahun berapa? Tahu? Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya video pembelajaran agar kalian ada bayangan kenapa Islam masuk ke Indonesia ya. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas guys. Untuk mengulik proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh semua penghuni dalam satu rel, berenang flag dan menjadi di Nepal. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13. Beberapa pengamat bagi Islam dari Gujarat. Gujarat itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori ini guys. Pertama ada tulisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra yang meninggal tahun 1297. Ada tulisan Sultan bercorak Gujarat India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlah pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan G. Stefano. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya kemungkinan Islam tahun 474 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dukungan untuk menyebarkan agama Islam. Dengan teori Gujarat, menurut teori Mekah, sultan-sultan masa yang menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang bisa menerpasai penganut mazhab Syafi'i. Mazhab Islam di Mesir dan Mekah ada masa itu, sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Kalau kalian belum tahu apa itu mazhab dalam Islam yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku. Misalnya dalam jangan sholat, hukum bercanda dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori didukung oleh Hussein Jainingrat dan Umar Ahmed Hussein ini, Islam di Indonesia baru masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara Tabun atau Tanwi. Upacara Tabun diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk diwakilkan Hasan bin Ali dan Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan tanggal-tanggal yang ditampilkan dalam upacara Tabun memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maulid Noah di Cikorat Takahar, Sulawesi Selatan. Akhir kata, salam, just memang. Oke, itu ya tentang apa maksudnya sejarah Islam ke Indonesia. Jadi ada 4 teori ya. Teori apa aja? Itu ada 4 teori. Jadi kalian sekarang mencari teori dari 4 ini apa yang paling tepat, karena ada beberapa teori yang berbeda dan mempunyai yang berbeda-beda pula ya. Apakah abad ke-7 atau abad ke-13? Nah, jadi Islam itu kan negara terbesar ya, terbesar di Indonesia itu kita kan menganut agama Islam. Kalian semuanya Muslim?
ini apa yang sering kita pakai kebudayaannya? Mengudang. Kalian di rumah ini suka mengudang nggak? Suka ya, mengudang terus melundapi ya. Atau ada yang meninggal itu suka apa? Ada yang 7 hari ya, dari mulai 7 hari 40 hari 100 hari. Nah, itu yang nanti kita bahas bersama-sama tetapi dengan kelompok ya. Oleh karena itu ibu ingin membentuk kelompok secara kategori ya, acak. Jadi kalian berhitung 1 sampai 8. Jadi anggota kelompoknya 4 orang ya. Jadi anggotanya 3 sampai 4 orang. Ini ada berapa jumlah siswanya? 36 ya. Ada 36 berarti ada 4, ada yang 3 ya, 3 kelompok. Jadi kita hitung saja ya. 1 sampai 8. Mulai dari depan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Udah? Oke. Berarti yang nomor 1 bergabung dengan kelompok 1, 2 dengan nomor 2. Jadi seterusnya sampai ke nomor 8. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah bergabung dengan kelompoknya ya? Sudah. Iya. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? Oke, sudah semua ya. Nah, nanti aku akan membagikan lembar kerja. Jadi kalian isi lembar kerjanya. Jadi ada pertanyaan di sana ya. Nah, ini pengaturannya ya. Jadi kalian bisa mencari sumbernya itu yang pertama boleh dari buku paket ya. Nanti buku paket yang sudah dibuka atau boleh dicari di internet. Selain buku paket boleh dicari di perpustakaan ya, sumber lainnya. Jadi kalian boleh dicari ke perpustakaan ya. Jadi kalian lagi ada dari apa saja yang masuk ke Indo. Silakan berdiskusi ya. Ini KPD-nya. KPD-nya ya. Kemudian ini kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. Ya. Kelompok 3 ya. Ini KPD-nya ya. Kelompok terakhir. Silakan ini KPD-nya. Ini siap. Ini ada 4 teori, jadi siapa yang mau dibagi-bagi? Siapa yang mau teori Gujarat? Aku. Teori Mekah? Aku. Kalau teori Persia, aku aja. Berarti aku sisanya ya. Nah ini dari buku ada nih teori Mekah kayak gini nih. Dari internet Aku dapat dari internet ini nih. Kalau dari buku ini, iya. Sudah sampai mana? Sudah selesai belum? Oh, sudah. Sedikit lagi. Satu lagi bu. Berapa nomor? Nomor berapa? Nomor 3 ya? Iya. Sekali lagi ya. Ini kalian di mana? Pakai semua. Jadi presentasikan ya. Ini sudah beres belum? Oke, baik, sudah semua ya. Nah, kita presentasikan siapa yang mau kelompok ke depan. Boleh kelompok satu saja ya. Presentasikan hasil diskusinya tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami selesaikan. Ini teori pertama akan dibacakan oleh Reva. Teori yang ke-1 yaitu teori India, Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh YWG dan dikembangkan oleh Small People dan kawan-kawan
pengetahuan. Selain itu, teori India atau teori sejarah ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wijoyuswoprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India Gujarat. Selain teori Gujarat, di sini ada teori Mekah yang akan dibacakan oleh Kaila. Teori Arab Mekah. Kemudian selanjutnya ada teori Arab yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab. Pada masa kekhalifahan, teori ini didukung oleh Bandar hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Halim Al-Mughawwah. Kemudian ada teori Persia yang akan dibacakan oleh Asfatani. Teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia atau yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amin Hussein. Jayadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jayadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, baik, terima kasih kelompok 1 ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Rizka. Nama saya Dita. Nama saya Alina. Saya Jawaria. Kami di sini akan mempresentasikan tentang teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh George dan dikembangkan oleh Snow dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wijoyuswoprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo, yakni makam Maulana Malik Ibrahim, juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Selanjutnya, teori Arab akan dijelaskan oleh Dita. Kemudian selanjutnya ada teori Arab atau teori Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Marler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Halim Al-Mughawwah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Selanjutnya ada teori Persia. Teori Persia yang menyatakan bahwa asal-muasal sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran
Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan budaya Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan Kadui di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan pada tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal muala sejarah masuknya agama Islam di Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota dari Cina pada masa itu yakni kota Canton pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jean Alberti 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Islam Muslim ke Asia Tenggara, terutama pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Para wali songo tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara mendakwah, namun juga mengajarkan agama Islam dengan cara mendekati masyarakat pribumi dan berbaur serta mengikuti adat istiadat dan kehidupan sosial budaya di Nusantara. Di Kalimantan, Islam masuk pada abad ke-18. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Islam kuno dengan batu nisannya. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, Islam masuk melalui Sulawesi yang pada masa itu merupakan salah satu daerah yang memiliki kerajaan Islam dan tempatnya pun strategis untuk jalur perdagangan di wilayah timur Indonesia. Begitu banyaknya sejarah mengenai agama Islam membuat umat di dalamnya memiliki perbedaan masing-masing yang membuat adanya dinamika, dan hal ini dibahas dalam buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia oleh Kunto Wijoyo. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, baik, terima kasih kelompok 3 ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 5 silakan ke depan. Oke, buka ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lilis sebagai moderator. Nama saya Elsa. Nama saya Cindy. Nama saya Bredera. Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu Mengapa masuknya agama Islam mudah diterima di Indonesia?
Hubungkan keadaan Islam pada masa kini. Karena syarat masuk Islam mudah, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengapa terdapat banyak bukti-bukti pengaruh masuknya Islam ke Indonesia? Tuliskan bukti apa saja yang masih ada sampai saat ini. Karena masyarakat Indonesia bermayoritas agama Islam, sehingga banyak sekali bukti-bukti pengaruh masuknya Islam ke Indonesia. Contoh buktinya yaitu dibangunnya masjid yang arsitekturnya perpaduan antara Hindu, Buddha, dan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah semua ya melakukan diskusi ya. Nah, sekarang ada yang mau memberi kesimpulan nggak tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia? Siapa? Oh, banyak ya. Siapa ya? Ibu Duri, silakan diskusi. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Teori pertama yang masuk yaitu teori Arab, mulai berkembang pada abad ke-13 melalui perdagangan. Ya, betul ya. Jadi sebenarnya tidak abad ke-13 ya, tetapi masuk pertama kali itu abad ke-7. Jadi orang-orang Arab ya. Karena Islam itu berkembang atau mulai agama Islam itu ada di mana? Ya, maksudnya kota Mekah ya. Nanti akan sudah tahu ya dari lahir kita itu kan agama Islam ya. Nah, jadi kita berkesimpulan kenapa Islam itu mudah diterima di Indonesia, karena yang pertama apa? Syarat masuk Islam sangat mudah. Kenapa? Hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu yang kedua, Islam itu tidak mengenal jadi semua rata ya. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada itu, jadi semua boleh masuk Islam. Jadi mudah berkembang ke Indonesia. Lalu yang ketiga, Islam itu ini ya, kerajaan-kerajaan Islam itu diganti menjadi sultan. Asalnya apa? Raja. Lalu adanya bidang pesantren ya. Lalu ada bangunannya itu bercorak Hindu Buddha ya, karena Islam itu masih ada akulturasi dengan Hindu Buddha. Contohnya kalian kan ini di Sumedang pernah ke Masjid Agung? Nah, ya. Nah, Masjid Agung itu atapnya apa? Bertumpuk-tumpuk ya. Tumpang itu adalah akulturasi dari Hindu Buddha. Lalu ada budayanya itu kan tadi sudah dibahas ya, kita ada Buddha ya. Lalu ketika lahiran itu ada kan akikahan ya. Tetapi harus membuat apa? Bubur berem itu ya, samaan itu kan akulturasi dengan Hindu Buddha. Jadi kita tidak lepas dari budaya Hindu Buddha meskipun kita beragama Islam ya. Oke, sekian ya pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sebelumnya Ibu akan kasih tugas ya melalui Google Form, coba cek di